Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah li'tiqadi at-Ta'ifatin Najiyatil Mansurah karya Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah taala. Dan ini adalah pertemuan yang ke-11 dari silsilah pembacaan kitab ini. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan melanjutkan membaca penjelasan dari penulis tentang dalil-dalil dari syarat-syarat la ilaha illallah, yang mana sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya, pada dua pertemuan sebelumnya, yaitu penjelasan dari 5 syarat-syarat la ilaha illallah. Yang pertama adalah tentang syarat ilmu, kemudian syarat al-yaqin, kemudian syarat al-inqiyad, kemudian syarat al-qabul, dan yang kelima adalah syarat al-ikhlas. Maka pada pertemuan kita kali ini kita akan membaca penjelasan penulis tentang dalil syarat as-sidq dan al-muhabbah. Maka beliau mengatakan, ma dalilus sidqi minal kitabi was sunnah. Apa itu dalil as-sidq, yaitu kejujuran dari Alkitab dan As-Sunnah. As-sidq, kejujuran, yaitu kesesuaian antara lahir dan batin, ya, yang itu menjadi syarat bermanfaatnya kalimat la ilaha illallah di akhirat nanti. Syekh rahimahullah taala memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Beliau mengatakan, qala Allah taala, Allah taala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nas, apakah manusia menyangka, mengira, ay yutraku, mereka dibiarkan, ay yaqulu, mengatakan amanna, kami telah beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji, belum diberikan ujian. Dari ayat ini kita mengambil sebuah faedah bahwasanya orang-orang yang beriman, ya, mereka pasti akan mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala untuk menunjukkan, membuktikan akan keimanan mereka. Maka Allah Ta'ala mengatakan, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Dan sungguh kami telah memberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, sehingga Allah Ta'ala mengetahui orang-orang yang sadaqu, orang-orang yang jujur, yang benar dalam keimanan mereka. Wala ya'lamanna al-kadhibin, dan Allah mengetahui mana orang-orang yang dusta dalam keimanan mereka. Ila akhiril ayat, sampai kepada akhir dari ayat-ayat yang disebutkan dalam surat Al-Ankabut. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman, yang mereka mengucapkan syahadat la ilaha illallah, maka dituntut untuk mengucapkannya secara jujur, dituntut untuk memiliki keimanan yang benar, sehingga Allah Ta'ala menguji mereka untuk menampakkan mana di antara orang-orang yang beriman dengan jujur, dengan benar, dan mana di antara orang-orang yang beriman dengan dusta. Maka di sini menjadikan jelas bagi kita bahwasanya as-sidqu, kejujuran, merupakan syarat, salah satu di antara syarat-syarat dalam keimanan, dalam kalimat la ilaha illallah. Kemudian beliau menyampaikan dalil yang berikutnya adalah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang bersyahadat la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad Rasulullah sidqan min qalbihi, dalam keadaan jujur dari hatinya, illa harramahu Allahu 'alan nar, melainkan Allah Ta'ala mengharamkan dia atas neraka. Hadis ini sebagaimana disebutkan dalam catatan kaki diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini juga sangat jelas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada kita tentang manfaat kalimat la ilaha illallah. Orang yang mengucapkannya akan diharamkan, yaitu dihalangi oleh Allah Ta'ala dari neraka.
Namun Rasulullah SAW di sini memberikan sebuah sifat yang itu menjadi syarat dari kalimat tersebut, yaitu sidqan min qalbihi. Dia mempersaksikan kalimat tersebut dengan sidqan min qalbihi, dengan kejujuran dari hatinya. Nah, wa qala lil a'rabi, ini bukan hamzah di bawah tetapi harusnya di atas ya. Wa qala lil a'rabi alladhi 'allamahu syara'i'al islami ila an qala wallahi la azidu 'alaiha wa la anqusu minha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaha in sadaqa. Nah, kemudian beliau menyampaikan sebuah hadis yang lain di mana qala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda lil a'rabi, kepada seorang Arab Badui, alladzi 'allamahu, yang beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya syara'i'al Islam, syariat-syariat Islam. Yani sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, seperti disebutkan dalam catatan kaki, ini bahwasanya datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang kewajiban-kewajiban dalam Islam, bertanya tentang salat yang wajib dalam Islam. Maka beliau menjelaskan salatnya adalah yang wajib adalah 5 waktu, kecuali jika engkau akan atau jika engkau mau menambah dengan salat sunnah. Kemudian bertanya tentang puasa, maka Rasulullah SAW menjawab tentang ini puasa yang wajib, yaitu siam Ramadan, kecuali jika engkau mau melaksanakan yang sunnah. Demikian pula tentang zakat, maka disebutkan yang wajib kecuali jika dia ingin menambah dengan perkara yang sunnah. Maka seorang Arab Badui tersebut, ya, dia mengatakan, qala, ini qala di sini dimaksud adalah orang Arab Badui tersebut mengatakan, wallahi la azidu 'alaiha, demi Allah aku tidak akan menambah-nambahi padanya. Ini dia mencukupkan diri melaksanakan perkara-perkara yang wajib. Wala anqusu minha, dan aku tidak mengurang-urangi dari perkara yang wajib tersebut. Jadi dia ini mengatakan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia tidak akan ini melebihkan amalannya dia dari perkara yang wajib. Ini tidak akan melakukan perkara yang sunnah dan tidak akan mengurang-urangi dari perkara yang wajib. Yang dia akan terus melaksanakan perkara yang wajib tersebut, tidak menguranginya. Maka Rasulullah SAW bersabda tentang orang tersebut, aflaha in sadaqa, dia akan beruntung, dia akan mendapatkan keberuntungan in sadaqa, jika dia itu benar-benar jujur. Yani jika dia benar-benar jujur dalam mengatakan hal tersebut, yang dengan dalam mengatakan apa yang dia sampaikan tadi, tidak akan ini mengurang-urangi perkara yang wajib, dan dia meskipun hanya mencukupkan diri dengan perkara yang wajib, ya, tidak menambah perkara yang sunnah, maka dia akan mendapatkan keberuntungan, ya, karena dia jika benar melaksanakan seperti itu, maka dia tidak melakukan perkara yang haram berarti, ya kan, maka dia akan selamat dari tuntutan-tuntutan, yakni perkara-perkara yang haram tersebut. Nah, ala kulli hal, ini adalah hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya as-sidqu, kejujuran, merupakan syarat di antara syarat-syarat bermanfaatnya kalimat la ilaha illallah. Nah, kemudian beliau menyampaikan pertanyaan berikutnya, yaitu tentang dalil syarat yang ketujuh, yaitu al-mahabbah. Beliau mengatakan, ma dalilu ishtiratil mahabbati minal kitabi was sunnah. Apa itu dalil disyaratkannya mahabbah? Ini dari Alkitab dan As-Sunnah. Ini dalil dari Alkitab dan As-Sunnah tentang disyaratkannya mahabbah untuk kalimat, untuk bermanfaatnya kalimat la ilaha illallah. Maka beliau menyampaikan jawaban, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 54, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dinihi, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, yaitu keluar dari agama Islam, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah Ta'ala akan mendatangkan satu kaum yang yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman, ya, yang mereka telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang mereka masih di dalam agama Islamnya, ya, mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat mencintai Allah Ta'ala, dan mereka pun dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka di sini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman dia mesti memiliki cinta kepada Allah Ta'ala, yang itu merupakan konsekuensi dari cinta kepada kalimat la ilaha illallah. Nah, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada bihi halawatal iman." Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun," ada 3 perangai, ya. Ada 3 perangai, man kunna fihi, barang siapa yang 3 perangai tersebut ada pada dirinya, wajada bihinna halawatal imani, maka dia akan mendapati dengan 3 perangai tersebut ini manisnya keimanan. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwasanya keimanan itu memiliki halawah, memiliki rasa lezat, yang itu akan didapati oleh orang-orang yang sempurna dalam keimanannya. Nah, maka Rasulullah SAW menjelaskan di antara sifat kesempurnaan iman seseorang, yaitu ketika dia memiliki 3 perkara ini, memiliki 3 perkara itu, yang semuanya itu adalah merupakan konsekuensi dari kecintaan terhadap kalimat la ilaha illallah. Maka beliau mengatakan 3 perkara tersebut, 3 perangai tersebut, yaitu ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai daripada selain keduanya, lebih dia cintai daripada selain keduanya. Ini adalah perangai yang pertama yang menjadikan seseorang itu sempurna imannya, sehingga dia bisa merasakan manisnya iman, di mana dia mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lebih besar daripada kecintaan kepada selain Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Perangai yang kedua adalah dia mencintai seseorang dan dalam keadaan dia tidak mencintainya melainkan karena Allah Ta'ala. Dia mencintai seseorang yang mana kecintaannya kepada orang tersebut bukan karena sesuatu yang lain, melainkan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bukan karena urusan dunia, bukan karena urusan macam-macam, karena adanya manfaat dia mencintai orang tersebut, tidak, tetapi dia mencintai orang tersebut semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia mencintai orang lain karena Allah Ta'ala adalah dikarenakan orang tersebut misalnya karena kesalehannya, karena keimanannya, karena ketaatannya kepada Allah Ta'ala, sehingga dia mencintainya. Itulah maksud dari kalimat mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dia mencintai orang tersebut karena dia adalah orang yang saleh, karena dia taat beribadah, ya, dan begitu seterusnya. Nah, kemudian perangai yang ketiga yaitu Rasulullah SAW mengatakan ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da idh anqadhahu Allah minhu kama yakrahu ayyuqdhafa fin nari. Dia tidak suka kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkan dia dari kekafiran tersebut, kama yakrahu, sebagaimana dia tidak suka ayyuqdhafa fin nari, dia dilemparkan ke dalam api. Masya Allah, ini merupakan salah satu di antara konsekuensi dari mahabbah. Dia membenci lawan dari kalimat la ilaha illallah tersebut. Dia membenci kekufuran, ya. Dia membenci kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia tidak suka apabila dilemparkan kepada nyala api. Nah, kemudian syarat yang ketujuh ini yaitu syarat mahabbah. Dia memiliki konsekuensi, ya. Ketika seseorang itu mencintai kalimat la ilaha illallah, maka dia harus mengikutkan cintanya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia mencintai siapa saja yang dicintai oleh Allah Ta'ala dan membenci siapa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah yang dimaksud dengan al-wala wal bara atau al-muwalah wal mu'adah, ya. Mencintai siapa saja yang dicintai oleh Allah Ta'ala atau mencintai karena Allah, dan mu'adah yaitu memusuhi ataupun membenci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada pertanyaan berikutnya Syekh menyampaikan tentang dalil hal tersebut. Beliau mengatakan, ma dalilul muwalati lillahi wal mu'adati li ajlihi. Apa itu dalil muwalah karena Allah Ta'ala dan mu'adah, ini permusuhan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-muwalah ini
dia dari kata al-wala yang dia bermakna al-mahabbah wan nusrah. Al-mahabbah wan nusrah. Ini mencintai dan memberikan pertolongan, dan al-qurb itu kedekatan juga termasuk termasuk di antara makna al-muwalah. Sehingga seseorang yang mukmin dia dituntut untuk memiliki kedekatan, kecintaan dan menolong kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, mereka orang-orang yang beriman harus memiliki rasa benci, rasa permusuhan terhadap orang-orang yang ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Dan berikut ini dari jawaban penulis tentang pertanyaan tersebut akan kita ketahui dalil dari hal tersebut yang merupakan kewajiban kita. Beliau mengatakan qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'dhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat orang Yahudi dan orang Nasara, ya, orang-orang Nasrani, auliya'a sebagai wali-wali kalian, sebagai orang-orang yang kalian cintai, orang-orang yang kalian berikan pertolongan kalian kepadanya. Jangan kalian jadikan mereka sebagai orang-orang yang dekat dengan kalian. Ba'dhum awliya'u ba'din, karena sebagian mereka adalah wali-wali bagi sebagian yang lain. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, dan barang siapa yang berwali kepada mereka, yang mencintai mereka, dekat dengan mereka dan memberikan pertolongan kepada mereka, minkum di antara kalian, fa innahu minhum, maka dia adalah bagian dari mereka. Ini merupakan ancaman yang berat, ancaman yang besar, yakni bagi orang-orang yang berwala kepada mereka. Nah, ila qaulihi, sampai pada firman Allah Ta'ala, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya wali-wali kalian, yaitu orang-orang yang pantas untuk kalian cintai, untuk kalian ini dekat dengannya, dan untuk kalian berikan pertolongan kalian kepadanya. Wali-wali kalian adalah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman. Ila akhiril ayat, sampai pada akhir ayat-ayat tersebut, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat ke-51 sampai 55. Wa qauluhu ta'ala, dan dalil yang lain adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan bapak-bapak kalian dan saudara-saudara kalian sebagai wali-wali, sebagai orang-orang yang kalian cintai, sebagai orang-orang yang dekat dengan kalian. Ini istahabbul kufra 'alal imani, apabila mereka lebih mencintai kekufuran di atas keimanan. Ya, apabila mereka lebih mencintai kekufuran di atas keimanan, maka jangan sampai kita itu mencintai mereka. Ya. Namun tentu saja yang dimaksud di sini bukanlah, yang dimaksud adalah kecintaan tabi'i, kecintaan yang merupakan tabiat manusia mencintai orang tuanya. Itu suatu hal yang wajar. Tetapi yang dimaksud di sini adalah kecintaan yang berkaitan dengan agama, di mana kecintaan tersebut bisa menghalangi seseorang untuk beriman kepada Allah Ta'ala, atau menghalangi seseorang untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai demikian, karena wali-wali kita hanyalah Allah Ta'ala, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan juga orang-orang yang beriman. Nah, al-ayatain, ini dalam surat At-Taubah, 2 ayat dalam surat At-Taubah ayat 23 dan 24. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhiri yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu, al-ayah. Juga firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Mujadilah, di akhir surat Al-Mujadilah, la tajidu qauman yu'minuna billah, tidak akan kamu dapati satu kaum yang beriman kepada Allah, wal yawmil akhiri, dan kepada hari akhir, yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu, di mana mereka saling mencintai kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah Ta'ala menafikan, meniadakan adanya yakni al-muwaddah, yaitu saling mencintai, adanya sikap saling mencintai antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena konsekuensi dari keimanan orang yang beriman, konsekuensi dari dia mencintai kalimat la ilaha illallah,
konsekuensi dari dia mencintai Allah Ta'ala, maka hendaknya dia memusuhi siapa saja yang menjadi musuh bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya'a. Dalam surat Al-Mumtahanah, Allah Ta'ala mengatakan di awal surat Al-Mumtahanah, ya, Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh-musuhmu sebagai wali-wali. Ya, ila akhir surati wa ila akhir surah, sampai akhir dari surat tersebut, surat Al-Mumtahanah. Nah, inilah dalil-dalil yang sangat banyak, ya, tentang kewajiban kita untuk berwala kepada Allah Ta'ala, ya, dan memusuhi siapa saja yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ghairu dzalika minal ayati, dan selain dari itu di antara ayat-ayat yang merupakan dalil dalam hal ini. Dengan demikian, maka seorang mukmin berusaha untuk mengatur rasa cintanya agar dia benar-benar, yakni cintanya tersebut sesuai dengan apa yang Allah inginkan, apa yang Allah cintai, yaitu dia mencintai siapa saja ataupun apa saja yang Allah cintai, dan dia membenci apa saja ataupun siapa saja yang Allah benci. Inilah ma'asyiral ikhwah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Ini lanjutan dari penjelasan tentang dalil-dalil syarat-syarat la ilaha illallah, yang semuanya ada 7 syarat. Yang pertama adalah al-ilmu, kemudian al-yaqin, kemudian al-inqiyad, kemudian al-qabul, kemudian al-ikhlas, kemudian as-sidqu, dan yang terakhir al-mahabbah. Semoga apa yang kita bacakan pada kesempatan ini bermanfaat, dan kita akhiri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.